Mau diberkati Tuhan hari ini? Ya, setelah kita menyanyi, memuji Tuhan, menaikkan ucapan kita kepada Tuhan, saya tertarik dengan satu nyanyian yang berkata, ajari aku percaya kepadamu ya Tuhan, dan ajari aku ini terus menantikan janji Tuhan. Ya, kalau Tuhan berjanji, dia pasti menggenapinya, Bapak Saudara ya. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Pentakosta, ya, minggu-minggu Pentakosta, di mana gereja segala abad merayakan Pentakosta. Saya katakan segala abad, kenapa? Karena sudah 20 abad lebih gereja ini berkembang dalam satu pertumbuhan yang dimulai pada hari raya Pentakosta. Sebab itu hari raya Pentakosta itu adalah hari raya yang tidak pernah dapat dilupakan oleh gereja dan selalu menjadi sebuah hari raya yang diwariskan, ya, yang melanjutkan. Kalau toh tidak diwariskan karena tidak diperintahkan, tapi pelanjutan dari satu hari raya bangsa Yahudi pada zaman Perjanjian Lama sampai dirayakan oleh orang-orang Kristen sekarang dan menjadi kalender gereja juga, yaitu hari raya yang luar biasa. Coba kita baca sama-sama ya untuk mengingat ini. Apakah yang terjadi pada hari Pentakosta? Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang 4. Tolong Bro. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ada satu catatan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, tentang hari Pentakosta. Silakan. Ketika tiba hari Pentakosta, Ya. semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah Ya. di mana mereka duduk. Terus? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, yang 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, Ya. lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Ya, ini satu cerita, satu kejadian, satu hal yang ditulis oleh seorang penulis Alkitab yang sangat terkenal yaitu Lukas. Ya. Lukas itu menuliskan Injil yang paling panjang, itu Injil Lukas, saudara ya. Kenapa saya katakan demikian? Lukas itu menceritakan sejak Yesus diwartakan tentang kelahirannya, sampai Yesus naik ke surga, itu dicatat dalam sebuah Injil, namanya Injil Lukas, bendel pertama. Ya, setelah itu, pada waktu Yesus naik ke surga, dicatat lagi tentang Roh Kudus yang dijanjikan kepada murid-murid yang ada waktu itu, sampai pada Kisah Rasul pasal yang ke-28, itu adalah bendel kedua dari penulisan Injil Lukas. Jadi Injil Lukas ini saudara, Injil yang paling panjang, sampai dibagi dua bendel. Ya, bendel satu disebut dengan Injil Lukas, bendel yang kedua disebut dengan Kisah Para Rasul. Ya. Tapi kalau saya perhatikan Kisah Para Rasul ini adalah sebuah kisah, Bapak Ibu Saudara, kalau dalam bahasa Indonesia disingkat dengan KPR, ya, Kisah Para Rasul. Padahal kalau kita baca, kalau kita teliti, kalau kita melihat ceritanya demi cerita, tidak ada satupun cerita dari Kisah Para Rasul yang berangkat dari sebuah keinginan oleh rasul-rasul. Ya, semuanya apapun yang dilakukan rasul-rasul, mujizat, ataupun tanda-tanda, ataupun kejadian demi kejadian, sama sekali saya membacanya bukan inisiatif dari seorang rasul, tapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, misalnya ada mujizat, ada tanda-tanda, di sana dikatakan Tuhan membuat tanda-tanda lewat rasul-rasul. Nah, dimulai kapan? Dimulai pada waktu Roh Kudus dijanjikannya, Kisah Para Rasul pasal 1, di sana diceritakannya tentang Roh Kudus. Sebab itu saya kalau mau singkatkan dalam pikiran saya, Kisah Para Rasul yang ditulis dengan KPR, itu juga bisa dibuat satu singkatan yang hebat, bukan Kisah Para Rasul, tapi kisah perbuatan Roh Kudus. Ya, bagaimana tidak? Karena semua yang dilakukan rasul-rasul itu berangkat dari sebuah pengurapan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, coba kita lihat sekali lagi ayat yang ke-1, tolong Pak, pasal 2 ayat 1. Pelan-pelan kita baca sebentar ya. Ketika tiba hari Pentakosta. Cukup, ketika tiba hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang kita lihat hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Peringatan hari turunnya Roh Kudus. Tapi pada waktu itu
Kisah para Rasul atau kisah perbuatan Roh Kudus, Lukas mencatat satu hari namanya ketika tiba hari yang disebut dengan hari Pentakosta. Terus Pak. Semua orang percaya berkumpul di satu Semua orang tempat. percaya kepada Tuhan, semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang sudah menerima Yesus, semua orang yang percaya kepada pelayanan Yesus, semua orang yang telah melihat Yesus naik ke surga, kira-kira 120 orang, Bapak Ibu Saudara, kira-kira 120 orang, mereka tinggal, mereka ada di sebuah tempat di kota Yerusalem. Ya, kenapa? Hari Pentakosta itu hari besar yang sangat hebat di antara orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi punya 3 hari raya besar. Yang pertama namanya Paskah atau Pesah. Ya, Pesah dirayakan pada tanggal 14 bulan Abib. Ya, waktu itu Tuhan berkata, biarlah bulan Abib ini menjadi bulan pertama di antara kamu untuk mendahului bulan-bulan yang lain. Ya, tanggal 14 malam mereka menyembelih ya kambing atau domba atau lembu Paskah. Mereka makan ya daging Paskah dengan roti tidak beragi, dengan sayur pahit, dengan ikat pinggang, dengan pakai sepatu. Mereka pegang tongkat dan makan tergesa-gesa. Lalu mereka masuk pada hari raya lanjutannya, namanya hari raya roti tidak beragi. Ya, makanya hari raya Paskah sama dengan hari raya roti tidak beragi. Yang kedua, setelah dihitung 50 hari setelah Pesah, setelah Paskah. Jadi Sabat yang ke-7 selesai, hari pertama pada waktu itu, ya hari yang ke-50 setelah 7 kali 7 sama dengan 49 hari Paskah. Pada hari yang ke-50 atau disebut dengan Pentakosta, mereka merayakan sebuah hari raya lagi. Di samping penutup Paskah, hari Pentakosta itu adalah hari di mana mereka memperingati hari terakhir panen raya gandum. Ya, hari terakhir panen raya gandum, lalu hari memulai mereka untuk menuai buah-buahan pada masa buah-buahan. Ya, pada waktu itu lalu digabung lagi dengan orang Israel waktu mereka merayakan Pentakosta, bukan lagi merupakan hari yang bersejarah untuk mereka mentuntaskan penuaian, ya, sesuai dengan tema kita tahun ini. Dan juga memulai penuaian buah-buahan, tapi juga menjadi hari besar memperingati hari turunnya Taurat di Gunung Sinai. Dan biasanya hari Pentakosta itu mereka menyebut dengan hari raya Shavuot, ya, hari raya Shavuot, ya. Lalu nanti ketiga ada hari raya lagi yang disebut dengan hari raya Sukot atau hari raya Pondok Daun, saudara. Ya, jadi 3 hari raya ini adalah hari raya yang diperintahkan oleh Tuhan. Setiap orang Israel harus pulang ke negeri mereka, ke kota Yerusalem untuk merayakan hari raya Pesah, Shavuot, dan Sukot. Hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Dan yang paling disukai oleh generasi muda Yahudi atau Israel sampai dengan sekarang adalah hari raya Pentakosta. Ya, kenapa? Kalau hari raya Paskah mereka tidak begitu suka pulang sekarang ini ya. Orang-orang Yahudi yang ada di Amerika, orang Yahudi yang ada di negeri Eropa, orang-orang Yahudi yang ada perantauan. Kalau Paskah mereka malas pulang mungkin ya. Lah kenapa? Itu hari raya yang tidak ada enaknya gitu saudara ya. Sudah makannya kambing domba Paskah yang tidak boleh dibumbuni apa-apa, cuma dibakar. Lalu rotinya juga atos karena tidak beragi, sayurnya juga pahit ya. Cara makannya tergesa-gesa, perutnya diikat jadi makan terbatas, lalu pegang tongkat, pakai sepatu. Lalu setelah itu 7 hari lamanya mereka tidak makan roti yang ada ragi dan selama hari-hari itu tidak ada boleh ragi. Ya, makanya itu hari raya yang sekarang orang muda tidak begitu suka kalau saya tanya mereka. Yang paling suka adalah hari raya Pentakosta. Lah kenapa? Hari raya Pentakosta itu hari persembahan syukur, hari buah bungaran, hari mereka membawa buah-buah persembahan yang diwajibkan saat itu sampai sekarang. Itu mereka akan makan minum yang manis. Rotinya roti kismis, lalu mereka celup dengan madu, buahnya anggur, buahnya apel, semua dicelup pakai madu. Jadi semuanya manis Bapak Ibu Saudara ya.
Ya, kalau orang-orang luar yang ada di perantauan pulang ke Yerusalem, bukan lagi hanya menunjukkan hari raya, mereka ingin menunjukkan suksesnya mereka di tengah-tengah perantauan. Nah, dari mana nilai kesuksesannya? Waktu zaman Romawi, yaitu pada zaman Kisah Para Rasul, orang yang sukses di perantauan dinilai dari jenis anggur yang di bawahnya. Ya, kalau anggurnya semakin bagus, semakin lama, ya mungkin capnya, mungkin mereknya semakin hebat, itu pasti orang lebih sukses. Makanya tak jarang Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah Pentakosta selesai, semua tata cara Yahudi disampaikannya, mereka makan, minum, pesta pora, minum anggur dan sebagainya. Pagi hari ibadah, sore hari banyak yang mabuk. Makanya jangan heran, waktu pagi itu murid-murid mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, orang yang lewat itu tercengang-cengang dan heran. Kenapa mereka ini? Apa yang terjadi di situ? Yang lain berkata, biasalah hari Pentakosta, ini mereka sedang mabuk oleh anggur. Lalu Petrus berkata, mana mungkin mereka mabuk oleh anggur? Lah kenapa? Ini pagi masih jam 9, ibadah belum mulai, apalagi selesai. Mana bisa kita minum anggur sebelum ada korban curahan anggur setengah hin masing-masing keluarga. Ya, jadi mereka itu sebenarnya menyindir mereka mabuk, itu ada alasannya. Karena apa? Biasanya sih habis hari raya akan mabuk-mabukan. Sampai sekarang juga ada loh satu daerah saya pernah datang, perayaan Natal selesai minum semuanya. Natal habis mabuk balapan. Halo, saya menjadi heran, saya tanya, loh kenapa begitu? Memang begitu, memang di daerah kita sudah begitu memang. Ya hebat kan ya. Ya, jadi pada waktu saya melihat itu ya enggak aneh, orang Israel juga begitu. Ya, bagaimana bisa pada hari raya Pentakosta, itu hari raya yang besar, semua orang percaya kepada Yesus kumpul di satu tempat, ya sekarang dikenal dengan sebuah loteng di rumah Yerusalem Selatan yang ada di wilayah bukit namanya Bukit Sion. Lah kenapa orang-orang kumpul di sana? Karena Bukit Sion ini adalah kota atau bagian kecil, sekarang bukan lagi kota, menjadi kampung. Sebelum masuk pintu gerbang dari selatan, itu ada pintu gerbang namanya pintu gerbang Sion. Ya sekarang kalau saudara lihat Israel ya ke Yerusalem, kalau dari selatan ada pintu gerbang Sion, dari timur ada pintu gerbang Elok yang sekarang ditutup namanya Golden Gate, tapi ada pintu gerbang sampah yang dibuka atau pintu gerbang singa atau pintu gerbang Stefanus. Karena apa? Di pintu gerbang itulah Stefanus dirajam batu. Ya, lalu sebelah utara ada juga pintu gerbang yang saya ingat namanya pintu gerbang Damsyik ada di sana. Yang barat ada pintu gerbang Java. Ya, nah pada waktu itu mereka ada di luar pintu gerbang. Kenapa? Mereka ini adalah orang-orang yang sedang dalam sebuah sebuah kondisi kejiwaan. Nanti saya jelaskan. Ya, bagaimana mereka ada di satu tempat? Mereka sedang melakukan sesuatu, saudara. Ya, mereka ada di sana, lalu gereja Tuhan sekarang memperingati Pentakosta, bukan lagi masa untuk menuai buah-buahan, dan selesai menuai gandum, sejak Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, gereja mulai menuai jiwa-jiwa. Dengan khotbah Petrus yang pertama, hari itu yang dibaptis kira-kira ada 3.000 orang, sejak hari itu sampai sekarang. Bahkan sampai Yesus Kristus datang, masa penuaian belum selesai sampai Tuhan datang dan Tuhan melihat penuai-penuai yang menuai jiwa-jiwa semua dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan, yang percaya katakan. Makanya hari Pentakosta juga hari ulang tahun gereja. Gereja apa Pak yang ulang tahun? Semua gereja. Mula-mula gereja berdiri. Ya Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang terjadi di sana? Pada ayat yang kedua, tolong Pak, ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras Cukup. Yang memenuhi seluruh rumah. Cukup. Lagi Pak. Tiba-tiba turunlah. Sekali lagi Pak. Tiba-tiba turunlah. Ya, sekali lagi Pak. Tiba-tiba. Tiba-tiba.
Ya, saya tertarik dengan kata ini. Tiba-tiba. Bapak Ibu tahu bahasa Indonesia tiba-tiba? Tiba-tiba itu apa? Sekonyong-konyong, oke. Sekonyong-konyong artinya secara mendadak. Ya, kalau orang Jawa Timur bagian barat, Kediri, Kertosono, Tulungagung, ujuk-ujuk. You know is ujuk-ujuk? Mak bedunduk langsung ada gitu ya. Mendadak ada, tiba-tiba. Nah, saya pada waktu membaca kitab ini, ada kata tiba-tiba dalam bahasa Indonesia, saya tergelitik untuk melihat apakah benar yang namanya pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus tiba, Roh Kudus turun hingga pada murid-murid dalam bentuk lidah-lidah api dan ada sebuah angin yang besar di rumah mereka tinggal. Apa itu benar-benar tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara? Ternyata Alkitab mencatat turunnya Roh Kudus bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, tapi turunnya Roh Kudus, adanya Roh Kudus memenuhi murid-murid, adanya mereka dibaptis dengan Roh Kudus, itu adalah sesuatu yang telah direncanakan, diprogramkan, dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan jauh sebelum Yesus mengajar tentang Roh Kudus, ada Nabi Yoel telah menubuatkan bagaimana manusia-manusia pada waktunya akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka akan punya kuasa dan mereka menjadi orang yang luar biasa, baik anak-anak maupun orang tua, baik orang merdeka maupun hamba-hamba. Bagaimana itu dinubuatkan oleh Alkitab, itu menyatakan kepada saya dan saudara malam ini bahwa pencurahan Roh Kudus bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi sudah dalam rencana Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, menjanjikan kepada murid-murid, coba kita lihat sama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-12 ya. Satu kenyataan bahwa Roh Kudus turun bukan tiba-tiba, tapi Roh Kudus ada, sudah direncanakan oleh Tuhan. Tolong lihat sama-sama Kisah 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Dari bukit yang disebut dengan Bukit Zaitun, tempat Yesus naik ke surga. Yang hanya seperjalanan Yang Sabat. hanya seperjalanan Sabat. Apa tuh maksudnya seperjalanan Sabat? Orang Israel, orang Yahudi, kalau merayakan hari yang disebut dengan hari Sabat, ya, hari Sabat itu termasuk hari besar juga, ya. Jadi Sabtu itu harus Sabat, tapi ada hari raya yang bukan Sabtu, termasuk juga Sabat. Lah kok ya kebetulan waktu Yesus disalibkan, pas tanggal 14 bulan Abib, itu hari Sabat. Ya, apa hari Sabat? Hari Sabat hari istirahat buat mereka. Mereka tidak boleh bekerja pekerjaan yang berat. Ya, tidak boleh menciptakan sesuatu, termasuk nyalakan lampu itu juga dianggap menciptakannya. Kenapa? Orang menyalakan lampu itu menciptakan terang. Orang mematikan lampu juga menciptakan gelap. Jadi sampai hari ini kalau Pak Sabat, lampu itu nyala dari Jumat sore sampai Minggu pagi. Ya, nah kenapa? Pada hari itu tidak boleh menciptakan apa-apa, masak juga tidak boleh, ya. Dan waktu mereka jalan, kalau pada hari Sabat, mereka hanya boleh jalan sejauh 2000 yard, 1,8 kilometer. Makanya waktu Tuhan Yesus naik ke surga di sebuah bukit namanya Bukit Bukit Zaitun, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Yesus naik ke surga, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Nah, kenapa? Jarak tempat Yesus naik ke surga sampai tempat mereka menumpang di Yerusalem itu tidak lebih dari 1,8 kilo. Ya, itu perjalanan Sabat. Lanjut Pak. Jauhnya dari Yerusalem. Dari Yerusalem terus. Ke-13, setelah mereka tiba di kota. Setelah mereka tiba di kota. Naiklah mereka ke ruang atas. Naiklah mereka ke satu loteng, naiklah mereka ke ruang atas.
tempat mereka menumpang. Tempat mereka menumpang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Murid-murid itu tidak ada yang asli Yerusalem. Semua saat itu adalah lagi pergi ke Yerusalem dalam rangka merayakan Paskah bersama dengan Yesus gurunya. Lalu terjadilah sebuah kejadian namanya penyaliban. Semua murid-murid, tidak ada yang rumahnya Yerusalem. Semua berasal dari Israel bagian utara. Ya, misalnya Petrus, Andreas, Filipus itu dari satu kota namanya Betsaida. Nathanael dari Kana dan sebagainya. Yang asli Yerusalem cuma satu. Di Yerusalem itu ada kota atau desa kecil namanya Karyot. Ya, lah Yesus itu punya dua orang murid namanya sama-sama Yudas. Satu, Yudas anak Yakobus. Yang kedua disebut dengan Yudas dari Karyot. Makanya namanya Yudas Iskariot. Lah saat itu Yudas Iskariot sudah tidak ada. Makanya mereka numpang di satu rumah tumpangan mereka. Terus Pak. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes. Mereka adalah Petrus dan Yohanes. Yakobus dan Andreas. Ya. Filipus dan Thomas. Ya. Bartolomeus dan Matius. Ya. Yakobus bin Alfeus, Ya. dan Simon orang Selot, Ya. dan Yudas bin Yakobus. Yudas anak Yakobus, bukan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sudah tidak ada. Ada dua nama yang kembar. Ya, coba kita lihat sama-sama. Pada waktu mereka di sana ayat 14 berkata, mereka semua bertekun dengan mereka sehati semua dalam bertekun doa dengan bersama-sama. sehati. Mereka berdoa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Ada beberapa perempuan juga yang ada bersama-sama dengan mereka yang salah. Berapa orang gitu disebutkan namanya. serta Maria ibu Yesus. Maria ibu Yesus. Dan dengan saudara-saudara Yesus. Dan dengan saudara-saudara Yesus dari ibu Maria maksudnya. Terus. 15. Ya. Pada hari-hari itu, Ya. berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang Iya. sedang berkumpul itu. Terus. Kira-kira 120 Kira-kira orang banyak. 120 orang banyaknya. Stop sampai situ. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, mereka itu bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Kenapa? Pada waktu Yesus naik ke surga, sampai hari ke-50. Padahal Yesus itu naik ke surga hari ke-40 setelah Paskah. Jadi 10 hari mereka ada di sana. Memangnya untuk apa 10 hari mereka kembali ke Yerusalem? Padahal Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat, pada waktu Tuhan Yesus mati disalib lalu dibangkitkannya, Petrus dan beberapa teman-temannya sempat pulang ke Galilea. Masih ingat kan? Yesus menampakkan diri di tepi danau Galilea. Kenapa? Karena Petrus berkata, aku mau kembali menjala ikan aja di sana. Ya, kembali kepada pekerjaan yang lama. Oh, kalau kamu kembali, saya juga kembali ke sana. Ada beberapa murid sudah kembali ke sana. Ada orang-orang Yerusalem mungkin yang lain sudah kelihatan mereka lagi. Mereka lebih baik meninggalkan Yerusalem demi rasa aman mereka. Tapi firman Tuhan berkata, setelah Yesus naik ke surga, kenapa mereka tidak ke Galilea? Untuk apa mereka tinggal di Yerusalem sampai mereka mengalami pengalaman pribadi, yaitu dipenuhkan dengan roh pada hari Pentakosta. Yang mereka ingat adalah 1 Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 4 dan ayat 5. Tolong Pak, apa yang mereka ingat? Pada suatu hari Pada suatu hari, makan bersama-sama ketika dengan mereka, Yesus makan dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. lah, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Walaupun mereka sempat sampai Galilea, Petrus kembali lagi ke Yerusalem. Andreas, Filipus, ya, Bartolomeus, Tadeus, Simon, orang Selot, ya, ada Yudas anak Yakobus. Mereka semuanya kembali lagi ke Yerusalem, kumpul lagi di sana. Sejak Yesus naik ke surga, tidak ada satupun yang meninggalkan Yerusalem. Ingat, satu kali waktu Yesus makan dengan mereka, Yesus berpesan. Orang kalau pesan, kasih pesan di tengah-tengah makan, itu pasti pesan penting. Betul ya Pak ya?
Kalau enggak penting pasti tunggu nanti setelah makan. Saya seringkali pesan sama anak-anak saya kalau saya mau pergi, setelah saya makan tuh biasanya mikir, nanti habis makan Bapak tak ngomong ya. Oke. Tapi satu waktu kalau pesan penting saya lupa, takut kalau lupa, di tengah-tengah makan saya sampaikan pesan itu. Lah satu kali saya baca, saya agak tertawa juga. Ternyata Yesus Tuhan saya dan Anda pernah berpesan kepada murid-muridnya di tengah-tengah waktu makan. Betapa pentingnya pesan ini. Pesan apa Pak? Dan menyuruh mereka tinggal di situ. Jangan pergi dari Yerusalem. Tinggallah mereka di Yerusalem. Terus. Menantikan janji Bapa. Menantikan janji Bapa. Lihat saya. Menantikan janji Bapa. Tak ulang. Mereka tidak boleh pergi dari Yerusalem. Harus tinggal di Yerusalem. Untuk apa jemaat? Menantikan janji Bapa. Lanjut Pak. Yang demikian katanya. Yang demikian bunyinya. Telah kamu dengar daripadaku. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Termasuk aku. Mungkin begitu kata Tuhan. Yohanes membaptis dengan air. Terus. Tetapi tidak lama lagi kamu. Akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8. Yohanes membaptis dengan air, sebentar lagi, tak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, terus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dan kalau kamu dibaptis dengan Roh Kudus, kamu akan terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Setelah itu kamu akan jadi saksiku di kota Yerusalem. Dan di seluruh Yudea. Di seluruh provinsi Yudea. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Dan Samaria. Bahkan sampai ke sebelah utara ada satu daerah namanya Samaria. Sampai ke Galilea dalam pemerintahan seorang Raja Herodes. Namanya Herodes Antipas. Dan sampai ke ujung bumi. Jadi apakah yang terjadi? Mereka tinggal di Yerusalem. Mereka tidak tinggalkan Yerusalem. Mereka tetap tinggal di sana untuk menantikan janji Bapa. Ya. Loh itu kan mereka Pak. Nah untuk saya, jemaat GBI Hosen, apa artinya? Bukankah janji itu hanya untuk murid-murid? Bukankah janji itu hanya untuk orang Israel? Lalu apa hubungannya dengan kita yang ada di Surabaya hari Pentakosta ini? Apakah ada kena-mengena dengan kita? Coba kita lihat. Ya, pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39 Pak. Coba kita lihat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Sebab bagimu, kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu. Bukan saja untukmu, tapi untuk anak-anakmu. Dan bagi orang yang masih jauh. Dan bagi keturunanmu yang masih jauh, yang belum kau lihat sekarang, cucu, cicit, buyutmu, canggahmu nanti, yang sekarang kau belum melihatnya, belum ada program dalam pikiran Anda, belum bisa Anda bayangkan, generasi yang masih jauh, bagi mereka juga, terus Pak, yaitu sebanyak mereka yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yang setuju tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Malam ini saya mau sampaikan kepada Anda bahwa Pentakosta, kepenuhan roh, dipenuhi dengan Roh Kudus, mendapatkan kuasa dari Roh Kudus, bukan hanya untuk murid-murid, bukan hanya untuk 120 orang yang tinggal di Yerusalem. Kepenuhan roh itu untuk saudara dan untuk saya. Untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, sampai kepada generasi yang belum muncul dalam benak kita. Tuhan telah mempersiapkan panggilan yang luar biasa. Ada tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan. Buka kedua tangan saudara, katakan sama-sama, saya percaya. Janji kepenuhan Roh Kudus
untuk saya juga, untuk anak-anak saya, cucu-cucu saya, keturunan saya, yang keberapapun yang saya belum melihatnya, tapi janji itu bagi mereka juga. Yang percaya katakan, berikan kemuliaan dulu yang beri buat Tuhan kita. Jadi malam ini saya berkata, yang dijanjikan Tuhan adalah kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, sekali lagi, bukan hanya untuk mereka yang tercatat dalam Kisah Para Rasul, tapi saya dan Anda tercatat dalam kisah perbuatan Roh Kudus. Siapkan hari-hari ini. Saudara berhak, saudara dapat, saudara masuk dalam rencana Tuhan. Engkau dipenuhkan dengan roh, engkau punya kuasa, engkau menjadi saksi, engkau diberkati, sekali diberkati, tetap diberkati. Yang setuju katakan, yang percaya katakan, amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat saudara, mereka ini di tengah-tengah menantikan janji Tuhan, coba kita lihat pasal 2 ayat yang keempat. Coba kita lihat sejenak ya. Pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Cukup. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya. Kenapa mereka mesti penuh dengan Roh Kudus? Tadi saya katakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1, kamu akan mendapat, kamu akan menerima, kamu akan mempunyai kuasa. Ya, kuasa itu yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah dunamos. Dari dunamos ini muncul kata dinamis, gerakan. Dari dinamis itu muncul kata dinamo. Ya, ada kekuatan yang mendorong untuk sesuatu. Saya kalau ingat dinamo itu saya selalu ingat waktu saya kecil selalu digonceng ayah saya naik sepeda di depan roda sepeda pancal waktu itu ada dinamonya. Kalau didorong dengan kaki itu mepet sama roda, betul ya Pak? Lalu ikut berputar, itu dinamonya putar lalu lampunya nyala. Ya, kalau lampu tidak nyala waktu itu pasti ditangkap polisi, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekarang tidak ada sepeda pancal pakai lampu mungkin ya, karena di mana-mana sudah ada lampu. Nah, coba kita lihat. Kamu akan dapat kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, panggilan orang dipenuhkan dengan Roh itu hanyalah panggilan akhir dari semuanya, itu adalah menjadi saksi. Ya, bagaimana kita melihat orang-orang hebat pada zaman Alkitab? Kalau kita melihat Tuhan Yesus sendiri memulai pelayanannya, itu harus dipenuhkan dengan roh sebagai manusia biasa. Pada waktu umur 30 tahun, dia lepas dari kampungnya namanya Nazaret, karena dia mulai menyaksikan kitab Nabi Yesaya yang berbicara tentang dirinya. Lalu orang-orang Nazaret marah. Yesus didorong menuju kepada satu bukit untuk dijatuhkan dari bukit itu menuju ke lembah. Tetapi waktu itu Yesus melarikan diri atau menghilangkan diri atau menutup kehadirannya di mata mereka. Dia turun pelan-pelan lewat sebuah lembah. Sampailah mereka Yesus menuju ke Galilea. Mereka tidak melihatnya lagi. Sekarang ada trip yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Ada perjalanan panjang dari Nazaret menuju ke Galilea lewat daerah yang pernah dilewati oleh Tuhan Yesus pada waktu dia ditolak oleh orang Nazaret. Lalu dia mulai pelayanannya di tepi sungai Yordan. Ya, apa yang terjadi? Di sanalah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Apa yang terjadi waktu dia dibaptis? Alkitab dalam kitab Matius pasal yang ketiga dicatat bahwa di sana terjadi langit terbuka, lalu ada roh Tuhan turun, Roh Kudus turun, menyerupai seekor burung merpati, lalu hinggap padanya dan Roh Kudus penuh atas dirinya, baru dia memulai pelayanannya. Ya. Bagaimana dengan murid-murid? Coba kita lihat. Murid-murid itu pun setelah mereka dipenuhi dengan roh, maksud saya bukan hanya 12 murid,
120 orang murid itu dipenuhkan dengan roh. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2, Pak, ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, Ya. lalu mereka mulai berkata-kata Mereka mulai dalam bahasa-bahasa berkata-kata lain. dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh Ya. itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekali lagi, waktu Yesus memulai pelayanannya, dipenuhkan dengan roh, murid-murid ini bukan hanya 12 murid, karena Yudas diganti oleh Matias, tapi murid-murid yang lain pun, 120 orang lebih, mereka pun dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus yang akan memulai karya pelayanan, kesaksian dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya. Tapi bagaimana dengan rasul-rasul yang menyusul, Pak? Kan ada rasul-rasul yang belum percaya Yesus pada waktu Pentakosta. Misalnya Rasul Paulus. Paulus ini kan menjadi rasul, Pentakosta sudah lewat, Pak. Apakah Paulus juga dipenuhkan dengan Roh Kudus? Coba kita lihat. Ya, coba kita lihat. Kisah Para Rasul pasal 9. Ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ. Ada seorang yang namanya Ananias diperintahkan oleh Roh Kudus pergi ke satu rumah, terus Dan masuk ke rumah itu. masuk ke rumah itu di jalan menuju ke Damsyik. Apa yang terjadi? Ia menumpangkan tangannya ke atas Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Ya, apakah Saulus? Saulus adalah seorang ahli Taurat, seorang Farisi dari suku Benyamin yang namanya Saulus. Yang nanti dia akan menjadi rasul namanya Paulus. Apa yang dilakukan di sana kepada Saulus? Katanya, Saulus saudaraku, Saulus saudaraku. Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri Tuhan kepadamu Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu. di jalan yang engkau lalui. Ya, Telah menyuruh aku Tuhan kepadamu, itu menyuruh aku. Terus Pak. supaya engkau dapat Supaya melihat kamu lagi dapat melihat lagi. dan penuh dengan Roh Dan Kudus. penuh dengan Roh Kudus. Terus Pak, satu ayat lagi. Dan seketika itu juga Seketika itu juga. seolah-olah selaput gugur dari matanya. Terus Pak. Sehingga ia dapat melihat Sehingga lagi. dia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Lalu dibaptis. Perhatikan sama-sama. Jadi Paulus itu memulai pelayanannya juga lewat sebuah kejadian, satu pengalaman pribadi. Dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus ditunjukkan kepada kita lewat Injil Matius. Roh Kudus turun atasnya. Sekarang kembali lagi. Kalau janji itu buat saudara, janji itu buat saya, apakah kepenuhan Roh Kudus juga diperuntukkan bagi saya dan Anda? Amin. Coba kita lihat dalam satu surat Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Pasal 5 ayat yang ke-18, tolong Pak. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk Jangan oleh anggur, kamu mabuk oleh anggur. karena anggur menimbulkan hawa Anggur nafsu. hanya menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu Tetapi penuh hendaklah dengan kamu roh. penuh dengan roh. Yang percaya, tepuk tangan dulu yang meriah dan katakan amin. Amin. Jadi waktu Roh Kudus dicurahkan, sekali lagi, bukan secara tiba-tiba, direncanakan oleh Tuhan jauh hari. Sejak perjanjian lama, Yoel telah berkhotbah, bernubuat tentang nanti satu saatnya Roh Kudus akan dicurahkannya. Lalu Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, lalu murid-murid dipenuhkan dengan Roh, Paulus dipenuhkan dengan Roh, saya dan Anda dipenuhkan dengan Roh. Saya percaya tidak ada jemaat yang tidak dilawat dengan Roh. Dan kalau saya dan saudara dilawat, dipenuhi, dibaptis dalam Roh Kudus, dalam diri saya pasti ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Yang setuju katakan, yang percaya katakan. Coba poin yang terakhir kita lihat. Bagaimana waktu Petrus dipenuhkan dengan Roh? Kembali kepada Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul kita akan baca ayat pasal yang kedua, ayat 14.
Maka bangkitlah Petrus Maka berdiri bangkitlah Petrus berdiri. dengan ke-11 rasul itu. Wow. Dan dengan suara nyaring Dan yang dengan berkata suara kepada nyaring, mereka, dengan suara nyaring. Suara nyaring itu ternyata dalam bahasa Inggris disebut dengan suara yang berwibawa. Ya, bukan hanya nyaring. Nyaring itu cuma, kalau bahasa Indonesia nyaring itu keras. Keras yang mengandung kuasa. Ya, saya jadi ingat kalau ada upacara, 17. Seorang komandan upacara pada upacara 17 Agustus hari kemerdekaan, itu pasti suaranya nyaring, tapi bukan hanya nyaring, jelas dan berwibawa. Betul ya? Sampai seluruh peserta upacara terfokus kepada kata-kata itu. Seorang komandan upacara, kalau dia sudah ada di bawah, walaupun dia di bawah inspektur upacara, tapi bahasanya dia, kata-katanya dia, itu kata-kata yang nyaring dan penuh wibawa. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat senjata! Gerak! Ada yang melawan? Ada yang melawan? Saya maksudkan ini untuk satu contoh buat saudara. Ini bukan hanya kata-kata yang nyaring, bukan hanya kata-kata yang keras, bukan hanya banter, tapi banter yang mengandung kekuatan, mengandung kuasa, mengandung satu wibawa. Ya, Petrus berdiri, murid-murid juga berdiri. Terus Pak, ngomong apa Pak? Hai kamu orang Yahudi. Hei kamu orang Yahudi. Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah baik-baik perkataanmu ini. Apa katanya? Orang-orang ini, orang yang berbicara ini, orang yang berkata-kata ini, tidak mabuk seperti mereka tidak mabuk oleh anggur seperti pikiranmu, sangkamu. Karena hari baru pukul 9. Cukup. Hari ini baru pukul 9. Saya katakan kepada saudara, kata-kata Petrus setelah dia dipenuhkan dengan roh, bisa berkata dengan satu kekuatan, satu wibawa, satu kuasa. Padahal Bapak Ibu Saudara, Petrus pada mulanya, pada mulanya, kira-kira 40 hari sebelum itu, 50 hari sebelum dia berkata-kata dengan wibawa, dengan nyaring yang berkata, hei orang Yahudi dan penduduk Yerusalem. Saya katakan kok tumben. Jadi judul khotbah hari ini dengaren. You know is dengaren? Biasanya Petrus sudah begitu. Coba kita lihat pelan-pelan. Ya, bagaimana Petrus, Yohanes pasal 18. Pelan-pelan aja ya. Menit-menit terakhir saya kasih tahu. Yohanes pasal yang ke-18 ayat 25. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Simon Petrus masih berdiri diam di halaman satu rumah yang ada dekat dengan lembah Kidron. Antara Bukit Sion dan Kidron ada satu rumah, yaitu rumah kediaman imam besar Kayafas. Apa yang terjadi di sana? Kata orang-orang di situ kepadanya. Kata orang-orang di situ kepada Petrus. Ngomong apa dia orang-orang itu? Bukankah engkau juga seorang muridnya? Kamu kan juga murid Yesus. Itu baru 50 hari lalu. Belum genap 2 bulan. Kamu kan muridnya Yesus. Terus. 26. Ia menyangkalnya, katanya. Ia menyangkal dan berkata. Bukan. Kata seorang hamba imam besar. Ada seorang dari hamba imam besar. Seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Keluarga dari imam besar yang telinganya dipotong. Keluarganya Malkus yang telinganya hilang di Taman Getsemani sore harinya. Malam itu juga di situ. Terus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Engkau kan juga sama-sama dengan dia. Aku ketok kok. Lu kan sembacot. Kau pengen dulurku. Halo?
Halo, betul ya? Namanya saudara kehilangan kopeng itu kan mesti tahu. Walaupun kopeng itu dibalik oleh Tuhan, betul ya? Dilekatkan. Lalu keluarganya berkata, aku tahu kamu ada di situ kok tadi sore itu. Lah kon saya bacok kopeng itu dulurku. Terus? 27. Oh. Maka Petrus menyangkalnya pula. Ya dia berkata. Dan ketika itu berkokoklah ayam. Lah. Ya ayat yang lain berkata, ada budak perempuan, genduk-genduk cilik itu loh. Sampean lah ya podo mbek mereka toh. Omonganmu kan logatnya Yahudi, logatnya orang Galilea. Orang Yerusalem memang berbahasa Ibrani, tapi Galilea ini bahasanya bahasa Arami. Waktu dia bicara, kamu kan bagian mereka. Bisa loh Petrus berkata, sungguh mati aku tidak kenal engkau. Cukurukuk. Baru Petrus ingat. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Makanya di tempat itu sekarang berdiri gereja namanya Santo Petrus Kalikantu. Yang ada jagonya itu ya. Makanya setiap gereja Protestan di Indonesia bagian barat, GBIB, di atas gereja itu selalu ada ayam jago. Mengingatkan apa? Sekali setia, tetap setia, jangan menyangkal seperti Petrus. Yang setuju katakan, yang percaya katakan, lah kok tumben? Biasanya ditakoni gendok enggak ngaku. Yo kono kok tadi sore aku ketok, ngkon sing nyekel pedang sampai kena dulurku. Aku udah kenal. Hari itu dia berkata, hei orang-orang Yahudi, seluruh penduduk Yerusalem, dengar dan camkanlah yang aku katakan ini. Kok tumben? Amin. Amin. Makanya nama Simon harus diganti. Simon artinya ilalang. Diganti Petrus namanya batu karang. Oh. Bagaimana dengan murid-murid yang waktu Petrus berbicara dengan suara nyaring, dengan wibawa, murid-murid itu menyertai Petrus juga berdiri di belakangnya dia. Ya, bagaimana murid-murid? Waktu-waktu yang sebelum itu, Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20, ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam. Ketika hari sudah malam. Pada hari pertama minggu juga hari pertama setelah Yesus disalibkan minggu itu. Berkumpullah murid-murid Yesus. Di suatu tempat. Dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus. Dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ya. Dan berkata. Damai sejahtera bagi kamu. Jelas. Malam itu murid-murid ada di satu tempat. Dalam keadaan pintu-pintu terkunci. Karena apa? Karena takut. Kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Kok dengaren, kok tumben. Dengan mendadak berkata, hei orang Yahudi, hei penduduk Yerusalem. Nah takutnya 50 hari lalu di mana? Itu Petrus, itu murid-murid. Dari keadaan terbelenggu rasa takut, terbelenggu rasa khawatir, terbelenggu dengan rasa takut yang berkelebihan. Dia memperhatikan nyawanya, mungkin mulai mengingat-ingat sejarah. Dulu ada seorang pahlawan Yahudi namanya Yudas Makabeus. Waktu dia berontak, dia ditangkap oleh orang Roma, dia dibunuh. Tak lama kemudian pengikut-pengikut Yudas yang namanya kaum Makabe, semua dihabisi oleh Roma. Mungkin murid berpikir, pasti setelah minggu ini kita yang kena. Ketakutan, ya, gelisah, tidak tenang, hilang damai sejahtera. Begitu mereka dipenuhkan dengan roh, berani berkata-kata, nyaring, tidak bisik-bisik. Dia berkata, hei orang Yahudi, hei penduduk Yerusalem, dengar kata-kataku.
Camkanlah apa yang aku katakan ini. Mereka tidak mabuk oleh anggur seperti pikiranmu. Hah? Itu karena kuasa Roh Kudus. Bagaimana dengan saya dan Anda? Coba ayat terakhir kita buka Yohanes 4. Yohanes pasal yang keempat ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Sorry. 1 Yohanes pasal 4, sorry. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah. Kamu berasal dari Allah. Anak-anakku. Hei anak-anakku, jemaat Goshen Blessing. Kata Yesus kepada kita sekalian. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi Kamu palsu telah itu. mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di Sebab dalam roh kamu yang ada dalam kamu jemaat Goshen lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tepuk tangan dulu yang meriah buatan. Amin. Terus yang kelima, ya, mereka berasal dari dunia. mereka berasal dari dunia, engkau berasal dari Allah. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengar kata-kata mereka yang cingli-cingli menurut dunia. Hari ini ada orang-orang yang pikirannya mulai terbuka. Hari Pentakosta adalah hari engkau meninggalkan ketakutan. Melangkah dengan iman. Tinggalkan kekhawatiran. Tinggalkan kegundahan. Tinggalkan kesusahan. Ya, tinggalkan semua hal yang merintangi hidupmu untuk menjadi saksi. Hari ini Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak cingli, hal-hal yang tidak dapat didengar dunia akan terjadi pada saudara yang percaya kepadanya. Karena Anda dipenuhkan dengan roh, saya dipenuhkan roh, kita punya kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Yang setuju katakan, mari